Baik, perkenalkan nama saya Bernardus Maria Thomas da Silva, dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dalam rangka menjalankan kepanitraan klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Udayana dan juga RSUP Sanglah Denpasar, maka dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi mengenai resusitasi jantung paru. Mau tahu lebih jelasnya? Maka kita saksikan video ini. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu definisi dari yang namanya resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru ini merupakan tindakan emergensi atau pertolongan emergensi yang kita lakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa atau life saving ketika ada korban atau pasien yang henti nafas ataupun henti jantung. Nah, tujuan dari melakukan resusitasi jantung paru ini ada beberapa. Yang pertama ialah mencegah kematian atau kita memastikan pasien tetap dapat hidup. Yang kedua, yakni mencegah komplikasi yang mungkin terjadi dari kondisi pasien. Apabila kita bisa menyelamatkan dalam waktu yang tepat, kita tentunya dapat mencegah komplikasi yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah kita memastikan kondisi pasien ini tidak bertambah buruk. Tentunya kita akan jauh lebih dapat mengerti apabila kita bisa melihat secara visual dan juga mendengarkan secara auditori. Maka dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit ilustrasi menggunakan probandus yang tentunya sudah saya inform konsen sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video ini lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita juga harus membedakan yang namanya resusitasi jantung paru ini di mana kita akan melakukannya. Ada dua setting tempat yang berbeda. Yang pertama bisa di jalan, yang kedua bisa juga di rumah sakit. Untuk lebih jelasnya kita mulai dari yang pertama, yakni di jalan. Aduh, tolong. Nah, apabila kita menemukan pasien yang tiba-tiba tidak sadar, yang paling pertama kita harus lakukan adalah danger. Pastikan bahwa posisi pasien saat kita akan menolongnya itu aman dari segala macam mara bahaya. Baik, kita akan coba pindahkan pasien ini ke tempat yang lebih aman. Nah, setelah kita pastikan posisi pasien aman dari segala mara bahaya, entah dari mobil-mobil yang lalu lalang atau mungkin dari bahaya-bahaya yang lain, maka kita melanjut ke langkah yang kedua, yakni cek responnya. Kita bisa manggil, Pak, bangun Pak, bangun. Apabila tidak ada respon, maka kita dapat melanjutkannya untuk memberikan rangsangan nyeri. Bisa di supraorbital. Tidak ada respon juga, bisa juga di sini. Baik. Apabila tidak ada respon, maka langkah yang selanjutnya adalah shout atau kita meminta pertolongan. Tolong, panggil ambulans. Tolong, panggil ambulans. Setelah kita memanggil bantuan dan juga setelah memanggil ambulans atau menelpon ambulans, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek nadi. Paling mudah adalah mengecek arteri-arteri besar. Di sini kita dapat cek dari arteri karotisnya. Bisa di sini. Apabila dalam 5 detik atau 10 detik kita tidak dapat merasakan adanya nadi atau kita tidak yakin, maka selanjutnya kita harus melakukan langsung resusitasi jantung paru. Bagaimanakah caranya? Pertama, posisikan pasien di daerah yang datar. Pasien harus tidur di alas yang datar, tidak ada benjolan atau apapun, tidak ada gangguan apapun. Setelah itu posisikan diri kita sebagai penolong di sebelah kanan pasien. Posisikan berlutut gini. Setelah itu kita harus mengecek si poin prosesius pasien. Karena ini pasien cowok, maka kita paling mudah adalah mencari puting susunya. Disitulah kita tarik garis lurus, lalu kita akan menemukan
supaya proses. Lalu kita letakkan 2 jari di atasnya, baru kita letakkan tangan kita. Tangan yang kita gunakan sebagai dominan untuk menahan, lalu yang ini untuk memompa. Seperti ini posisi tangannya. Pastikan bahwa siku kita lurus, tegak lurus dengan dada pasien. Setelah itu barulah kita mulai kompresinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebanyak 30 kali. Dalam melakukan kompresi atau melakukan resusitasi, pastikan adanya recoil dari dadanya. Beri ruang untuk recoil dari dadanya. Setelah itu juga kita harus mengkompresi sedalam sekitar 5-6 cm ke dalam. Setelah memastikan sirkulasi tadi dengan kompresi, maka selanjutnya kita harus memastikan airway atau jalan nafas dari pasien ini bagus. Dapat kita lakukan ada 3 cara. Yang pertama dengan head tilt dan juga chin lift. Tapi ada syaratnya. Untuk dapat melakukan head tilt atau chin lift ini maka kita harus memastikan bahwa pasien tidak memiliki cedera servikal atau cedera pada tulang lehernya. Bisa kita ke kiri ke kanan kan gini untuk mengecek apakah dia ada cedera servikal. Head tilt adalah kita menaruh tangan kita di sini, membuat kepalanya turun, lalu kita menaikkan dagunya, chin lift. Namun apabila pasien memiliki atau korban memiliki cedera servikal, maka kita harus melakukan yang namanya jaw thrust. Cara melakukan jaw thrust, kita buka mulutnya, pastikan juga kita lihat inspeksi apakah ada lidah yang jatuh ke belakang atau tidak sehingga dapat mengobstruksi jalan nafasnya. Kita harus memastikan apakah ada cairan atau liur yang menutup jalan nafasnya atau tidak. Kalau sudah kita bisa pastikan airway-nya bagus, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya yakni breathing. Lanjut ke langkah selanjutnya yakni breathing. Di sini bisa kita lakukan yang namanya look, feel, dan listen. Look, kita bisa melihat pergerakan dadanya. Apabila pasien henti napas, maka dia tidak akan ada pergerakan dadanya. Tapi apabila memang masih ada, maka kita dapat melihat pergerakan dadanya. Apakah simetris atau tidak, apakah ada yang tertinggal baik kiri ataupun yang kanan. Yang kedua, kita bisa melakukan feel. Feel, kita bisa tempatkan posisi kepala kita di sini. Lalu kita rasakan apakah ada hembusan nafas yang keluar dari hidung maupun dari mulut. Yang terakhir ada yang namanya listen. Di sini kita bisa ketika kita melakukan feel, kita bisa sekaligus melakukan listen. Kita dengarkan suara nafasnya. Apakah ada gasping atau tidak. Nah, dalam melakukan resusitasi jantung dan paru ini, kita harus melakukan kompresi sebanyak 30. Setelah itu kita harus memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Jadi tadi sudah saya contohkan bagaimana cara meresusitasi yang benar. Setelah itu kita akan memberikan bantuan nafas kepada korban. Caranya adalah kita bisa buka mulutnya. Nah, buka mulutnya. Setelah itu kita akan menempelkan mulut kita dengan mulut pasien. Ini boleh dilakukan, boleh juga tidak. Apabila kita tidak bisa memastikan pasien ini aman atau seperti apa, atau memang kita tidak kenal dan kita tidak tahu asal-usulnya, boleh bantuan nafas ini tidak kita berikan. Karena kan juga dapat mentransmisikan penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui sebelumnya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita tetap melakukan yang namanya resusitasi jantung paru sebanyak 30/2. Dilakukan sebanyak 5 siklus atau sekitar selama 2 menit. Setelah 2 menit itu maka kita akan kembali mengulangi untuk memeriksa baik dari sirkulasi nadinya. Setelah itu kita periksa airway-nya, apakah ada liur, apakah ada yang menutupi jalan nafasnya, dan juga yang terakhir breathing-nya, apakah nafasnya sudah ada atau belum. Itu saja. Nah, apabila pada korban atau pasien ini kita sudah bisa menemukan nadinya, kita juga sudah mendapatkan nafasnya kembali, maka selanjutnya adalah kita memposisikan pasien dalam recovery position, atau nanti yang kita sebut pasien ini telah mencapai ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Di sini kita bisa memposisikan tangannya seperti ini, ke arah sini. Lalu ini kita naikkan seperti ini. Ini satu kakinya kita fleksikan, ini. Lalu baru kita baringkan.
Ini recovery position yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih kita harus menghentikan yang namanya resusitasi jantung paru ini? Di sini kita dapat membaginya menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek dari korban atau pasien. Yang kedua adalah aspek dari penolong, kita sebagai pelaku untuk melakukan resusitasi jantung paru tadi. Lalu yang ketiga adalah aspek bantuan atau ambulans atau tenaga medis. Yang pertama kita mulai dari aspek pasien. Di sini ada 2 pilihannya. Kita akan menghentikan resusitasi jantung paru apabila pasiennya sirkulasinya sudah baik kembali, nafasnya sudah kembali lagi, atau kita sebut dengan ROSC. Di situ waktunya kita sebagai penolong untuk menghentikan dari resusitasi jantung paru ini. Yang kedua, apabila pasiennya sudah meninggal. Inilah adalah juga waktu untuk kita menghentikan resusitasi. Yang kedua, kita lihat dari aspek penolong atau dari kita. Di sini, ketika penolong sudah kelelahan dan tidak ada penolong yang lain untuk menggantikan kita melakukan resusitasi jantung paru, maka disitulah kita boleh menghentikan yang namanya resusitasi ini. Lalu yang ketiga, resusitasi jantung paru ini akan dihentikan apabila bantuan yang tadi kita minta di awal sebelum kita melakukan resusitasi jantung paru ini telah datang, baik dengan tenaga medis atau perawat yang sudah terlatih atau sudah profesional, ataupun juga dengan dokter yang juga sudah terlatih. Dia tadi ilustrasi ketika kita ada di jalan. Gimana kalau kita ada di rumah sakit? Yuda, apa kabar? Gimana kabarnya? Loh, Pak Yuda? Nah, apabila kita menemukan pasien yang tidak sadar ketika dia dirawat di rumah sakit, maka apa yang harus kita lakukan sama seperti yang kita jelaskan tadi ketika kita di jalan. Hanya bedanya pada fase shout. Di situ kita harus mengaktifkan yang namanya blue code. Maka ketika kita setelah melihat pasien seperti ini, kita harus aktifkan blue code secepatnya. Blue code. Kita pencet, nanti maka akan diumumkan blue code di kamar mana, ruangan mana. Nah, setelah kita mengaktifkan blue code, maka kita harus tunggu tim dari tim emergensinya akan datang. Sementara kita menunggu, maka kita lakukan hal yang sama. Kita cek dari sirkulasi, cek dari airway, dan juga cek dari breathing dari pasien. Kita mulai dari circulation, kita bisa mengecek nadinya dari arteri karotis. Kalau sudah tidak ada, sambil menunggu timnya datang, maka kita harus melakukan resusitasi. Kita pastikan pasien tidur tanpa bantal di alas yang datar. Setelah itu kita harus naik ke atas bed pasien supaya kita sejajar dan bisa melakukan tumpuan untuk melakukan resusitasi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu sama posisinya, tangan kita letakkan seperti ini, kita cari si point processusnya, lalu kita letakkan 2 jari di atasnya. Setelah itu kita taruh tangan kita, posisi untuk resusitasi, dan kita mulai resusitasi. Ingat, harus menggunakan kekuatan dari badan tumpuannya, sehingga kita bisa melakukan resusitasi yang sebaik-baiknya. Sebanyak 30 kompresi. Setelah itu kita juga harus memastikan jalan nafas pasien terbuka apa tidak dengan head tilt, chin lift, dan juga jaw thrust. Sudah, setelah melakukan kompresi sebanyak 30 kali, lalu kita berikan bantuan nafas. Sama seperti itu caranya. Kita juga bisa menggunakan AMUBEG di sini karena kita settingnya ada di rumah sakit. AMUBEG 2 kali. Lalu apabila penolong lebih dari 1 orang, maka kita bisa bekerja sebagai tim. Ada yang khusus untuk mengkompresi dadanya, ada yang memegang untuk breathingnya. Biasa dilakukan dengan breathingnya sebanyak 10 kali dalam 1 menit atau sekitar setiap 6 detik. Nah, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat bagaimana algoritma
melakukan resusitasi jantung paru ketika settingnya ada di rumah sakit. Yang pertama, ketika kita setelah melakukan CPR 5 siklus yang pertama, kita akan mengecek monitor. Kita harus memasang monitor di tubuh pasien dengan alat-alat defibrilator. Di sini kita harus melihat apakah dia shockable atau tidak. Apabila dia asistol atau non-shockable, maka kita harus lanjutkan kembali CPR sebanyak 5 siklus atau sekitar 2 menit. Nah, setelah itu kita juga bisa memberikan epinephrine IV atau IM selama 3-5 menit. Ini dapat diulangi sebanyak 3 kali. Setelah melakukan 5 siklus CPR, maka kita harus kembali melihat ritmenya, apakah dia shockable atau non-shockable. Kalau dia memang masih non-shockable atau masih asistol, maka kita harus men-treat kausanya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia masih asistol. Kalau memang dia sudah jadi shockable, entah dia ventricular fibrilasi ataupun ventricular tachycardia, maka kita akan melakukan defibrilasi. Bisa menggunakan bifasik, yakni sekitar 120 joule sampai 200 joule, atau juga dengan monofasik dengan kekuatan 360 joule. Setelah kita shock, setelah itu kita kembali lakukan resusitasi selama 5 siklus. Setelah itu kita kembali lagi, kita lihat apakah shockable atau tidak. Kembali kita shock lagi kalau memang shockable, sambil kita juga melakukan CPR dan juga memberikan epinephrine IV selama 3-5 menit. Ini dapat diulangi sampai 3 kali. Apabila masih belum ROSC pasiennya, maka kita bisa berikan lagi amiodaron, tentunya dengan melakukan 5 siklus dari resusitasi. Kita harapkan dengan semua algoritma ini kita lakukan, pasien dapat recovery sepenuhnya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana resusitasi jantung paru itu? So, do you want to be a hero? Learn CPR and start saving lives.